Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, setelah berulang kali melakukan sosialisasi penggunaan masker, pada Rabu petang Pemkot Malang mulai memberlakukan tindakan tegas berupa sanksi hukum. Pelanggar mulai dikenakan denda dan sidang di tempat. Gimana sih? Menurut Bapak salah, menurut saya nggak salah kok. Gimana saya di ruang pribadi? Kalau perdanya apa nyebutkan? Seorang pengacara yang kedapatan tidak menggunakan masker di dalam mobil ngamuk saat akan diberi sanksi. Bahkan pria yang mengaku sebagai pengacara ini meminta wali kota menunjukkan bukti perda soal pelanggaran tidak mengenakan masker di dalam mobilnya sendiri. Pelanggar aturan yang mana? Tidak hanya adu argumen, pria yang protes ini juga mengajukan banding dan kasasi setelah hakim mengenakan denda Rp100.000 atas pelanggarannya sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur. Razia gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan di kawasan alun-alun Tugu Balai Kota Malang. Dalam razia, puluhan warga yang melintas dan kedapatan tidak mengenakan masker diberhentikan dan langsung menjalani sidang di tempat. Kita telah bersepakat bahwa sudah tidak ada toleransi lagi bagi pelanggar protokol COVID atau protokol kesehatan. Sosialisasi dengan berbagai media dan upaya yang selama ini sudah kita lakukan bersama-sama, maka tindakan yang akan kita ambil adalah tindakan-tindakan yang saat ini sudah waktunya penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran Mobile COVID Hunter yang akan melakukan patroli untuk merazia warga yang tidak menggunakan masker. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Beragam sanksi diberikan petugas bagi warga yang masih bandel tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Di Surabaya, warga disidang di Taman Bungkul, sementara di Gresik, warga yang kedapatan tidak mengenakan masker disanksi menggali kuburan. Gadis cantik dan kekasihnya ini hanya bisa pasrah saat digelandang tim pemburu pelanggar protokol kesehatan ke Taman Bungkul. Mereka terpaksa diamankan lantaran tak memakai masker saat membeli makanan di luar rumah. Bersama dengan ratusan warga lain yang tak mematuhi protokol kesehatan, mereka dikumpulkan di Taman Bungkul, Surabaya untuk menjalani sidang di tempat. Satu persatu para pelanggar ini menjalani sidang dan diwajibkan membayar denda. Pakai masker nggak tahu? Tahu, tapi tadi lupa kan beli nasi goreng kan cuma di depan Gapura. Tapi turun, terus belinya nggak pakai masker. Iya. Tapi gimana perasaannya setelah ditangkap oleh? Ya menyesal Pak. Petugas juga mempersiapkan hakim serta panitera dan langsung melakukan pembayaran denda. Biar perkara 2.000 atau dikurung 6 bulan sudah berjalan. Jadi untuk mengajak masyarakat supaya patuh dari berbagai regulasi yang itu adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita, perlindungan kita, keamanan kita dan semuanya, maka penegakan itu kemudian dilakukan antara lain melalui operasi justisi. Sementara itu puluhan pengendara diganjar hukuman menggali liang kubur setelah kedapatan tidak kenakan masker saat melintas di perlintasan dan pintu masuk Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Liang kubur disediakan bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pemberian sanksi sosial sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar tetap patuh protokol kesehatan. Selain razia, petugas juga melakukan sosialisasi waspada COVID ke pengendara. Dari Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung pasien positif COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala. 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan untuk merawat pasien di sana. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung pasien berstatus orang tanpa gejala. Hal ini dilakukan menindaklanjuti keputusan Gubernur DKI yang menghapuskan isolasi mandiri di rumah.
Sebanyak 800 kamar tidur dengan 1.500 tempat tidur tersedia di Tower 5 dan 4 Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Tower 4 dan 5 akan digunakan untuk menampung pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Fasilitas yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini memiliki ketersediaan sebagai berikut. Di Tower 4 tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.546. Tempat tidur yang dihuni masih kosong, presentasi huni 0%. Sementara di Tower 5 tempat tidur yang tersedia 1.570. Tempat tidur yang dihuni sebanyak 610. Presentasi huni sebanyak 38,85%. Di Tower 6 tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.036. Tempat tidur yang dihuni 922. Presentasi huni sebanyak 89%. Terakhir di Tower 7, tempat tidur yang tersedia 1.578. Tempat tidur yang dihuni 798. Presentasi huni sebanyak 50,57%. Sementara kapasitas setiap ruang kamar adalah 1 unit terdiri dari 2 kamar. Setiap kamar diisi oleh 1 pasien. Bagi pasien yang menuju ke Wisma Atlet dapat mengikuti arahan sebagai berikut. Namun hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi mandiri di Tower 5. Untuk merawat pasien, 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan di sini. Bisa dibutuhkan 400-an lebih, hampir 500, di mana terbagi ada nakes, tenaga kesehatan, dan non-kesehatan. Jadi memang sudah kita hitung di mana nakesnya memang sekitar 200-an lebih, begitu juga non-nakesnya. Karena memang kebutuhan kita selain dokter, perawat juga counseling, kemudian surveillance, kemudian tenaga porter, kemudian tenaga logistiknya sendiri. Dengan keberadaan menara tersebut, tidak ada lagi isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan maupun tanpa gejala. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah tidak terburu-buru menutup wilayahnya dalam penanganan penyebaran corona. Selain 2 tower di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, pemerintah juga akan menyiapkan 15 hotel untuk menampung pasien COVID-19. 1.500 kamar disiapkan untuk isolasi bagi orang tanpa gejala. Manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan, terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan. Pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat karantina untuk pasien dengan gejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri. Ini juga penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga. Kita telah bekerja sama dengan hotel bintang 1, bintang 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Ini tolong juga disampaikan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000. Ini kita telah bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada. Untuk hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain maupun Tausia seperti Haris dan sebagainya. Jumlah hotel ini dapat ditambah menjadi 15-30 hotel jika diperlukan. Di samping itu, hotel-hotel tersebut juga siap membantu
pemerintah bila memerlukan hotel untuk isolasi di luar Jakarta. Ya, terkait dengan kebijakan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan hotel yang akan ditunjuk? Kita akan berbincang dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Bapak Krisnadi. Selamat siang, Pak Krisnadi. Selamat siang, Deta. Baik, Pak Krisnadi, terkait dengan 15 hotel yang siap menampung isolasi OTG, bagaimana kesiapannya hingga saat ini dan kapan bisa digunakan, Pak? Oke, saya update sedikit ya. Jumlahnya per kemarin sore sampai jam 5 sore sudah ada 24 hotel kategori bintang 2 dan 3 yang tersebar di 5 wilayah DKI dengan total kamar yang sekarang ada di dalam masing-masing hotel itu totalnya 3.280 hotel. 3.280 kamar. Nah, kalau bagaimana penanganannya sampai saat ini? Kita sudah beberapa hari ini rapat koordinasi dengan tim Satgas Covid. Nanti dari hotel-hotel yang bersedia untuk dipakai untuk tamu-tamu OTG, saya sebut tamu-tamu OTG, ini akan ditinjau, direview oleh tim Satgas Covid tadi, beserta beberapa instansi lain yang terkait, untuk dinyatakan layak atau tidak layak dipakai sebagai hotel rujukan untuk yang OTG, dan ini kan atas biaya pemerintah pusat. Jadi tentu juga segala aspeknya, baik aspek teknis, keamanan, aksesibilitas, itu semua akan diperhatikan. Demikian. Baik, Pak Krisnadi, apakah dari Satgas ini ada secara spesifik meminta fasilitas tambahan atau aspek lainnya supaya tadi bisa dinyatakan layak untuk tempat isolasi OTG? Oke, secara general begini, setiap kamar tentu harus punya kamar mandi di dalam, itu udah syarat utama. Dan setiap kamar harus punya jendela yang bisa dibuka untuk menerima udara segar dari luar. Di luar persyaratan protokol kesehatan yang sudah kami di dunia hotel jalani sejak PSBB bulan Maret, di sini akan ada tambahan lagi, dalam arti kata akan lebih lagi diperketat. Karena yang masuk ini kan jelas tamu yang mau dikarantina. Lalu mereka jangan sampai tidak menjalankan karantinanya secara benar, sehingga akhirnya malah meningkat menjadi PDP dan yang lebih berat lah. Baik. Sehingga sorry saya tambahkan sedikit lagi, sehingga beberapa protokol kesehatan, baik mulai dari dapur sampai juga tempat parkir yang harus bersedia untuk bisa masuk akses dengan mudah untuk ambulans just in case, lalu ruang Satgas Covid-nya sendiri, ruang koordinasi, ruang tempat istirahatnya tim-tim medis, karena dalam setiap hotel nanti juga akan disertai oleh tim medis dari Dinkes ataupun rumah sakit. Demikian. Di setiap hotel, masing-masing hotel ada berapa tenaga medis yang nantinya akan bertugas di sana, Pak? Nah, kalau ini kami belum tahu, ini mungkin bisa ditanyakan ke pihak Dinkesnya, Dinas Kesehatan DKI. Baik. Tadi berarti Pak Krisnadi ada beberapa ya syarat yang harus dimiliki, misalnya kamar harus memiliki jendela yang bisa dibuka, kemudian akses keluar masuk ambulans juga harus dipastikan bisa dengan mudah. Artinya 24 hotel yang akan dipakai isolasi ini akan ditutup untuk umum ya Pak ya, khusus untuk tempat isolasi saja? Betul, itu yang kami sarankan sebaiknya ditutup untuk umum, karena tamu umum tentu juga akan sungkan atau akan kurang minat untuk yang disebut hotel OTG ini nanti. Sebelum nanti resmi digunakan untuk tempat isolasi, mungkin ada berapa jeda waktu untuk sterilisasi terlebih dahulu? Betul, itu akan ada jeda waktu untuk 1-2 hari di deep cleaning sehingga benar-benar kondisi hotel tersebut layak. Lalu setelah selesai, katakan pandemi ini berlalu pun, itu juga butuh waktu untuk membersihkan kembali sehingga lain kali bisa layak dijual. Jadi orang nggak menganggap bahwa ini hotel bekas ETG, tentu itu ada konsekuensinya bagi hotel-hotel yang menerima ini juga. Baik, Pak Krisnadi, kami ingin konfirmasi kembali untuk sumber dananya ini nantinya dari pemerintah pusat ya Pak? Betul sekali. Dari rapat maraton kami dengan teman-teman dari Satgas Covid, itu sudah jelas dijelaskan bahwa itu pendanaan dari pemerintah pusat. Baik, Pak Krisnadi, kapan rencananya dari Satgas akan mendatangi 24 hotel ini untuk mengecek kelayakannya? Mungkin dalam waktu dekat, dalam minggu ini, paling late minggu depan, karena meskipun kami ini
sebagai tempat cadangan lah, akomodasi untuk cadangan ketika Wisma Atlet Kemayoran penuh. Namun tentu persiapan kan harus dimulai sekarang. Dan menurut beberapa informasi yang kami terima, kalau sampai sejauh ini terus trennya terus naik, ini akan terlampaui di akhir bulan ini gitu. Ya, semoga itu tidak tercapai, semoga itu tidak terrealisir, dalam arti kata tidak penuh-penuh, sehingga kan tidak memerlukan hotel juga untuk itu. Namun kami dicadangkan, just in case kalau Wisma Atlet Kemayoran memang penuh, hotel bersedia di 5 wilayah untuk menerima tamu-tamu OTG ini. Lalu bagaimana jaminan untuk karyawan hotel sendiri pada saat nanti hotel tersebut digunakan untuk tempat isolasi? Itu memang ada protokol sendiri, jadi nanti juga karyawan hotel yang juga bekerja 3 shift itu, kita juga harus siapkan tempat bagi mereka, supaya mereka juga tidak wirawiri pulang ke rumahnya balik lagi ke situ. Tentu, selain perlengkapan, segala macam perlengkapan untuk diri mereka, mereka juga kita pikirkan dari makanannya dan juga bicara aspek mereka beristirahatnya. Baik, Pak Krisnadi, terima kasih sudah menyampaikan informasi bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pak Krisnadi, Ketua Perhimpunan Restoran dan Hotel Indonesia DKI Jakarta. Banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan membuat TPU Tegal Alur Kalideres semakin padat. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.